Jadi hari ini saya akan lanjutin project pemotretan saya untuk klien. Kalau kemarin saya banyak submit ke dia untuk foto-foto bertema tekstur, kemudian industrial, kemudian ada background ya, udah beberapa laku. Kali ini saya mau kasih ke klien saya pemotretan yang tipenya adalah isolated white. Jadi saya akan kembali lagi menggunakan kotak sakral saya ini untuk memotret berbagai macam produk yang isolated. Teman-teman bisa cek browse bagaimana cara saya membuat kotak sakral ini nanti lebih lengkapnya. Tapi yang jelas ini adalah mini studio box. Saya juga akan kasih linknya di bawah kalau teman-teman malas bikin kayak saya. Tapi kalau teman-teman bisa bikin, ini pakai kertas minyak goreng bekas ya, yang saya lubangi. Nah, detailnya nanti saya kasih linknya di bawah atau teman-teman cari sendiri dengan thumbnail yang seperti ini. Habis ini kita mulai. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi hari ini saya ada di carport rumah. Jadi kemarin ini 1 Muharram kayaknya, 1 Suro ya kalau di budaya Jawa tuh. Jadi libur semua. Jadi anak-anak sekolah semua libur, anak-anak saya libur. Terus saya mau memanfaatkan waktu pagi hari ini untuk memotret benda-benda sederhana dengan mini studio box. Jadi nanti saya akan pakai kertas Asturo putih yang saya balik ya. Ini kebetulan warnanya biru. Ini saya kasih diffuser dengan menggunakan kertas roti biar nggak terlalu kontras sinar mataharinya, karena sekarang jam 9:30 jadi lagi panas-panasnya. Kemudian benda yang saya akan foto hari ini adalah semua perlengkapan makeupnya anak saya. Jadi ada brush, ada hairspray, kemudian ada korek api, ini ada eyeshadow palette ya. Jadi saya akan foto ini masuk ke mini studio box saya. So ikutin terus guys. Hai Rock, sini mau kelihatan di YouTube apa? Sini. Nanti keliatin dulu. Terus dada-dada di situ. Kelihatan? Oke. Dah, paham kerja dulu ya? Oke, masuk dulu di situ. Baca komik dulu sama Bembo. Oke teman-teman, jadi hari ini saya pakai Canon EOS M10. Lensanya saya pakai yang kit 1855. Terus saya ini kemarin pakai baterai LP E12 saya yang third party ya. Harganya waktu itu 78.000. Teman-teman kalau punya duit mau beli yang 900 sampai 1 juta juga nggak apa-apa. Cuman saya pakai ini cukup. Dan sudah hari ketiga saya pasang, saya pakai motret. Ya sedikit-sedikit sambil ngevlog kayak begini ya. Itu sampai hari ketiga masih belum berkurang 1 bar pun. Jadi alhamdulillah baterainya bagus ya. Oke, jadi kalau motret jangan lupa dibersihkan dulu lensanya, baik dengan handphone maupun dengan kamera. Oke, kalau sudah, make sure teman-teman ini dibersihkan dari kayak semut-semut atau debu-debu yang nempel, biar kita lebih mudah sih nanti proses editingnya, jadi tidak terlalu banyak ya. Ini kayak teman-teman malah bisa lihat saya masukin barang di sini. Coba saya cek. Saya masukin ke sini, nah kelihatan kan? Jadi mudah-mudahan saya bisa sambil motret, bisa sambil kasih tutorial ke teman-teman tentang bagaimana caranya motret benda-benda seperti ini. Oke, ada beberapa benda-benda seperti Rexona, ini ada Fresh and Natural Hijab Refresh Green Mirage. Ini ada logonya, jadi jelas kalau pakai logo pasti masuknya editorial, dan nggak usah panik teman-teman, nggak usah bingung bahwa kita bisa jualan foto-foto editorial seperti ini dengan menggunakan isolated white. Nanti saya contohin, kalau yang nggak ada mereknya sih kita bisa masukin komersial ya, kayak ini nanti kita bisa balik gitu ya, biar nggak kelihatan logonya. Ini kalau yang masih bisa memungkinkan komersial kita masukin komersial, cuman kalau yang nggak ya wes nggak apa-apa. Kita foto dulu Rexonanya ini ya.
Saya akan cek dulu. Oke, yang jelas kalau siang hari seperti ini saya akan pakai ISO 100 ya. Kemarin saya sempat bahas tentang bagaimana cara kita menggunakan ISO ya. Teman-teman nanti bisa buka vlognya. Kenapa ISO 100? Karena ISO 100 intensitasnya sudah cukup untuk matahari yang sangat panas. Dan yang kedua, untuk menghilangkan noise-nya. Jadi untuk meminimalkan noise-nya sampai benar-benar hampir mendekati nol noise ya. Nah, karena saya mau thread studio seperti ini, untuk benda-benda seperti ini saya akan pastikan saya menggunakan diafragma yang angkanya besar atau diafragma yang paling kecil ya. Ini saya akan menggunakan diafragma 8. Kemudian exposure-nya nanti saya akan menyesuaikan. Sampai saat ini saya bisa kasih dia exposure di 1/125 dan hasilnya seperti ini. Oke. Sharp and clear guys. Jadi kuncinya kalau isolated white itu selama sharp and clear bagus ya. Jadi saya ulangin, saya pakai ISO 100 untuk meminimalkan noise-nya, kemudian F-nya di 8,0. Menurut saya sudah cukup sih. 8,0, kemudian exposure-nya 1/125. Jadi keren ini fotonya. Oke kok. Saya akan ambil dari beberapa angle, kemudian portrait, landscape, menggunakan spek yang sama ya. Terus oke, saya akan coba cari angle. Ini kayaknya bisanya landscape. Landscape bisa, portrait bisa. Sekarang fokus di logonya ya. Oke, dapat lagi. Kemudian saya akan foto bagian bawahnya. Harapannya sih kalau dengan diafragma yang kecil seperti ini, gambarnya nanti full tajam ya. Ini saya pakai lensa kit dan saat ini saya menggunakan rangefinder di antara 35, aduh nggak kelihatan ya, pokoknya di antara 35-45, jadi kurang lebih mungkin 40 ya. Kita ambil lagi beberapa fotonya. Kalau dari barang-barang seperti ini sih yang udah jelas laku kemarin, Pocari Sweat itu sudah laku. Oke, saya coba kasih negative space. Pocari Sweat laku, Kodomo juga laku sikat gigi. Oke, saya ambil lagi posisinya, cukup lah. Dapat berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oke, sudah cukup. Kita lanjut lagi. Sekarang adalah brush ya. Ini buat blush on wajah dan sebagainya. Saya akan ambil yang warnanya pink dulu. Nanti mungkin saya akan berdiri, jadi muka saya nggak kelihatan, nggak usah khawatir. Yang penting teman-teman bisa ngeliatin proses pemotretannya di sini, itu jauh lebih penting informasinya daripada muka saya. Oke ya, kita akan ambil beberapa shot. Saya tetap menggunakan ISO 100 ya, jangan pernah lebih dari 100 karena untuk meminimalkan noise. Saya ambil portrait dulu. Oke, kemudian saya juga ambil landscape, kasih negative space biar para desainer juga bisa mempergunakan foto ini dengan baik, dengan mudah. Kata kuncinya semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Saya akan membuat sequel foto dengan berbagai macam angle, tapi description dan kata kuncinya sama. Kalau sudah, saya akan dari posisi atas, top down. Oke, selesai. Nanti kita tes dulu, mudah-mudahan approve semuanya. Ini kemudian ada brush juga yang warnanya pink tapi dia ukurannya besar. Kita foto lagi, portrait dulu. Kemarin saya sempat nonton reelsnya Mas Rizky Pradata, sahabat saya. Itu
kenapa foto kita udah motret tapi fotonya nggak laku-laku? Itu biasanya karena ada beberapa hal. Kalau hal teknis ya, itu biasanya disebabkan karena description dan kata kuncinya ngaco. Lalu yang kedua adalah kualitasnya tidak bisa bersaing dengan para kontributor lain. Yang ketiga urusan rezeki. Nah itu ada urusannya itu, ada gimana caranya kita kerja yang baik, ada juga cara gimana kita berdoa yang baik. Oke, kita ambil lagi, posisinya adalah landscape sekarang. Saya kelihatin brushnya, ini berbahaya sekali karena brushnya kecil-kecil, saya nggak tahu bisa fokus atau enggak, cuman akan kita coba. Ada kemungkinan besar ditolak karena blur, cuman lebih baik nyoba daripada enggak sama sekali. Oke ya. Oke, mudah-mudahan bisa lah. Oke, sekarang coba dari posisi bawah ya, atau begini posisinya. Nah, ini anaknya EOS M10 tuh ininya bisa di flip. Kemarin waktu pakai EOS M saya nggak bisa flip, jadi repot kalau pas lagi motret. Ini bisa di flip dan tetap touchscreen dia. Oke ya. Oke, dapat selesai, clear. Oke, jadi kurang lebih begitu teman-teman. Saya akan lanjutin lagi pemotretannya karena cukup banyak. Ini real project ya, jadi saya dibayar untuk sebagai kontributor untuk satu company. Company-nya intinya ada orang-orang kaya di luar sana, baik di wedding maupun di Microsoft tuh ada orang-orang kaya di luar sana yang mau menginvestasikan uangnya. Kalau di wedding potret kayak teman-teman saya lihat, saya motret ke Hong Kong, motret ke Bali, itu mereka investasinya adalah mungkin untuk kebahagiaan diri mereka sendiri. Cuman ini ada klien juga yang pengen menginvestasikan, dia kepengen punya jualan foto di Shutterstock ya, atau di mungkin platform lainnya, cuman dia nggak mau kerja, dia udah pegang duit. Jadi disadari atau tidak, itu adalah sebuah konsep bisnis. Jadi saya pun suatu saat nanti pasti akan membuat sebuah production house di mana saya akan hire fotografer untuk saya gaji bulanan, kemudian saya suruh dia bekerja dengan job description dari saya. Jadi misalnya saya bilang, kamu sekarang bikin isolated white, kamu bikin tentang portrait, kamu bikin tentang background dan lain sebagainya, saya akan bikin production house seperti itu. Kenapa begitu ya? Karena mentor saya begitu. Jadi mentor saya orang Itali, itu 20.000, 25.000 setiap bulan, dan dia memang sudah production house besar ya. Jadi mungkin hampir semua perusahaan di dunia pakai dia semua foto karya-karyanya. Jadi itu yang saya akan lakukan. Jadi ini adalah real project. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Saat ini saya, teman-teman mungkin masih dalam posisi yang sangat kecil earningnya, cuman nggak apa-apa, kita berjuang terus. Jadi duitnya tuh bisa dari banyak angle. Jadi kita bisa dapat dari pemotretannya, bisa dapat dari Shutterstock-nya, bisa dapat dari AdSense-nya kalau saya nge-YouTube seperti ini. Jadi sebenarnya dunia fotografi atau dunia bisnis apapun tuh sebenarnya sangat luas. Jadi saya nulis ebook ya, jualan foto di Shutterstock, dan Shutterstock itu sebenarnya adalah sebuah pemikiran mindset saya tentang bagaimana kita kalau kerja tuh di rumah aja, pakai internet, terus kemudian kita bisa mencapai apapun. Tapi angle itu artinya sudut aliran income streamnya itu banyak sekali. Saya sudah memetakan di studio saya itu ada 13, yang baru optimal mungkin sekitar 5 ya. Cuman teman-teman bisa pretelin tuh. Jadi misalnya teman-teman punya bisnis, misalnya memasak itu bisa jualan masakannya, bisa tutorial memasaknya, bisa ebook memasaknya, bisa jadi Shopee affiliate kayak saya, misalnya jualan kompornya, pennya, pisaunya, dan lain sebagainya. Jadi income streamnya tuh banyak sekali. Nah, dunia digital itu menariknya seperti itu. Khususnya di ranah saya, karena saya seorang fotografer, maka yang saya kerjakan sungguh-sungguh ya memang fotografinya ya. Cuman tetap akan banyak cara untuk kita bisa mendulang uang dari manapun. Begitu teman-teman bisa download e-booknya di bawah. Teman-teman kalau misalnya ada waktu luang tanggal 5-6 Agustus saya punya online training untuk Shutterstock. Teman-teman bisa gabung, itu Zoom, jadi selama 2 hari, masing-masing 2 jam. Hari pertama adalah tentang mentality, mindset kita di dunia microstock, dan yang kedua adalah saya live shooting seperti ini di dalam sebuah studio, jadi situasinya lebih proper. Dan
Untuk 5 orang yang beruntung, saya akan undang untuk ikut live shooting saya gratis di Jogja. Maka ya nggak tahu apakah dari Jogja atau dari Jakarta, Surabaya, Bali dan sebagainya yang akan gabung, saya nggak ngerti. Nah, tergantung siapa yang akan saya tunjuk secara random. So, terima kasih sekali, matur nuwun teman-teman sudah mengapresiasi saya di YouTube. Klik subscribe buat yang belum subscribe, bisa tinggalkan komentar untuk bertanya apapun. Dan jangan khawatir, brand-brand seperti ini tetap laku. Saya pernah jualan logo Avanza, saya foto sendiri logo Avanza saya laku. Jadi editorial jelas. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Stay tune, sampai ketemu di video berikut selanjutnya besok pagi jam 5.